Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pematerian mengenai proses kebijakan. Maka dari itu, yuk kita saksikan bersama-sama. Sebelum pada pematerian, kita kenalan dulu yuk dengan para pemateri hebat kita. Yang pertama ada Teh Siti Nur Asia dengan nomor NIM 2001036. Yang kedua ada Teh Puja Halimatul Sa'diyah dengan nomor NIM 2001514. Dan yang ketiga ada Hanifah Nurjana dengan nomor NIM 2008851. Dan yang terakhir ada Rahmadona dengan nomor NIM 2008868. Materi yang pertama yaitu tentang landasan teori. Menurut Mohan dan Hanks yang dikutip oleh Syarifuddin tahun 2008 mengatakan bahwa kebijakan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota. Kebijakan juga bisa mengacu pada bagian pemerintahan yang mengarahkan supaya bisa mengelola kegiatan mereka. Ini berarti kebijakan tersebut berkaitan dengan gagasan pengaturan organisasi dan juga termasuk pola formal yang sama-sama diterima oleh pemerintah maupun lembaga sehingga dapat mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Abidin tahun 2006 mengatakan bahwa kebijakan merupakan keputusan dari pemerintah yang sifatnya umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Sedangkan pengertian kebijakan pendidikan menurut Rian Nugroho tahun 2008 menyatakan bahwa kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, yang dimana kebijakan publik itu ranahnya di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus berhubungan dengan kebijakan publik, yang dimana konteks kebijakan publik harus secara umum, yaitu kebijakan pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan tentunya, maka tujuan pembangunan negara harus secara keseluruhan. Menurut Arif Rohman tahun 2009, kebijakan yaitu sebuah bagian dari kebijakan negara maupun kebijakan publik seperti pada umumnya. Nah, jadi kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur peraturan, terutama yang berhubungan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber, dan juga pengaturan perilaku dalam pendidikan. Arti lain yang mengatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman bertindak, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, bersifat umum atau khusus, terperinci maupun longgar, yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah, tindakan, program, dan rencana-rencana tertentu dalam mengadakan pendidikan. Materi yang selanjutnya ini mengenai pengertian dari kebijakan dan juga pengertian dari kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari kebijakan. Secara etimologi, kebijakan diambil dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya kota atau city. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian dari kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu perilaku dan tindakan yang diambil seorang atau menggunakan kesepakatan sebuah kelompok penghasil kebijakan dalam upaya mengatasi suatu persoalan atau masalah di dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan juga merupakan salah satu kebijakan negara yang termasuk kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan pertahanan, kebijakan agama, dan lain sebagainya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan ialah subsistem yang berasal dari kebijakan negara atau pemerintah secara holistik. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan kebijakan pendidikan. Berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan pendidikan di Indonesia bertujuan supaya dapat mencapai hal-hal berikut. Yang pertama, mengupayakan ekspansi dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh warga Indonesia. Untuk menuju terciptanya insan Indonesia yang berkualitas tinggi menggunakan peningkatan aturan pendidikan secara berarti. Yang kedua, menaikkan kemampuan akademik dan profesional serta menaikkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan supaya tenaga pendidik dapat berfungsi secara optimal terutama pada peningkatan pendidikan watak serta budi pekerti
supaya dapat mengembalikan wibawa lembaga juga tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan perbaruan dalam sistem pendidikan yang termasuk perbaruan kurikulum. Nah, perbaruan kurikulum ini yaitu berupa penganekaragaman kurikulum agar dapat melayani keberagaman siswa, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional serta lokal sesuai dengan kepentingan setempat, dan penganekaragaman jenis pendidikan secara profesional. Yang keempat yaitu memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah juga luar sekolah sebagai sentra pembudayaan nilai, sikap, serta kemampuan dan menaikkan partisipasi keluarga dan warga yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kelima yaitu melakukan pembaruan serta pemanfaatan sistem pendidikan nasional sesuai prinsip desentralisasi, swatantra keilmuan dan manajemen. Yang keenam yaitu menaikkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik dari warga ataupun dari pemerintah dalam upaya memantapkan sistem pendidikan yang efektif serta efisien ketika menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh yaitu sumber daya manusia dikembangkan kualitasnya sedini mungkin secara terarah, terpadu, serta menyeluruh melalui banyak sekali upaya yang proaktif dan reaktif oleh semua komponen bangsa supaya generasi alpha dapat berkembang secara optimal disertai menggunakan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya. Dan yang terakhir yaitu menaikkan pengembangan, penguasaan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang termasuk teknologi bangsa sendiri dalam bidang usaha, terutama usaha kecil, menengah, serta koperasi. Setelah mengetahui tujuan dari kebijakan pendidikan, sekarang kita akan mengetahui karakteristik kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan mempunyai karakteristik yang spesifik, yaitu yang pertama mempunyai tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan wajib mempunyai tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia wajib mempunyai tujuan pendidikan yang terarah juga jelas agar memberikan kontribusi pada pendidikan. Yang kedua yaitu mempunyai aspek sah formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan dijalankan, maka dari itu perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang wajib dipenuhi supaya kebijakan pendidikan itu dapat diakui secara legal yang berlaku untuk suatu daerah. Maka kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional yang sinkron untuk menggunakan hierarki konstitusi yang berlaku di suatu daerah sampai ia bisa dinyatakan legal dan resmi berlaku pada daerah tersebut. Yang ketiga yaitu harus mempunyai konsep yang operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat awam tentunya harus memiliki manfaat yang operasional agar dapat diimplementasikan, dan ini adalah sebuah keharusan supaya memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Terlebih kebutuhan akan kebijakan pendidikan artinya fungsi pendukung pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus didesain oleh para pakar sesuai dengan bidangnya yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut, supaya tidak mengakibatkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan pada luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola forum pendidikan, serta para politisi yang berkaitan langsung menggunakan pendidikan merupakan unsur minimal penghasil kebijakan pendidikan. Karakteristik yang kelima yaitu bisa dievaluasi. Kebijakan pendidikan juga tentunya tidak lepas dari keadaan yang sesungguhnya agar dapat ditindaklanjuti. Apabila baik, maka dikembangkan dan dipertahankan, sedangkan apabila mengandung kesalahan, maka wajib diperbaiki. Sehingga kebijakan pendidikan mempunyai karakter yang bisa memungkinkan adanya penilaian terhadap kebijakan tersebut secara simpel dan efektif. Nah, yang terakhir yaitu mempunyai sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya ialah sebuah sistem juga, oleh sebab itu harus memiliki sistematika yang kentara menyangkut seluruh aspek yang akan diatur olehnya. Sistematika itu pun harus dituntut memiliki efektivitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya, dampak serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini wajib diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak mengakibatkan kecacatan aturan secara internal. Kemudian secara eksternal pun kebijakan pendidikan wajib bersepadu dengan kebijakan lainnya, yaitu seperti kebijakan politik,
moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau di samping dan di bawahnya. Nah, materi selanjutnya ada model proses kebijakan pendidikan. Terdapat beberapa model proses kebijakan pendidikan, yaitu model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan, model relasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan, serta model pendekatan implementasi kebijakan publik. Nah, yang pertama, model kelembagaan. Model kelembagaan ini berprinsip bahwa pemerintah adalah penanggung jawab pembuat kebijakan. Apapun yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Model kelembagaan ini memiliki keunggulan, yaitu pemerintah dapat menuntun masyarakat agar bisa melaksanakan kebijakan melalui kekuatan dan monopoli kekuasaan yang sah. Tetapi, model lembaga juga mempunyai kelemahan, yaitu tak memperhatikan hubungan antar lembaga dan substansi dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua, model sistem. Model sistem merupakan model yang menggambarkan kejadian nyata yang terjadi ketika pembuatan kebijakan. Model sistem ini juga dapat disebut dengan model deskriptif. Model sistem dirumuskan dari sudut pandang penghasil kebijakan. Model sistem menggambarkan bahwa adanya hubungan antara pembuat kebijakan serta lingkungan menjadi hal yang berkembang. Interaksi tersebut dapat berbentuk input dan output. Dengan berinteraksinya sebuah sistem, maka sistem tersebut akan membuat keluaran yang jelas, mempunyai akar-akar sistem yang kuat, dan memiliki penggunaan yang bersifat otoritas. Model sistem mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai input serta proses yang jelas dan sinkron prosedur, sebagai akibatnya membentuk hasil yang ketara. Sedangkan efisiensi ketika menjadi kelemahan dari model ini, yaitu dikarenakan membutuhkan waktu yang banyak saat menampung input serta melaksanakan proses sebelum dikeluarkannya kebijakan. Model selanjutnya yaitu model penyelidikan campuran. Model penyelidikan campuran dikenal juga dengan model mixed scanning, yang menggunakan aspek-aspek berasal dari dua pendekatan maupun dua sudut pandang. Model penyelidikan campuran menuntut penghasil kebijakan agar memakai teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme menggunakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda. Model penyelidikan campuran memiliki kelebihan, yaitu melihat dari dua sisi primer dan khusus dalam merumuskan kebijakan. Sebagai akibatnya, kebijakan yang ditemukan lebih jelas. Tetapi hal ini juga sebagai kelemahan, karena fokus dalam permasalahan tersebut hanya difokuskan kepada beberapa wilayah saja, sebagai akibatnya banyak wilayah yang akan lepas dari pantauan. Lalu ada model proses. Model proses mengasumsikan bahwa politik artinya aktivitas yang mempunyai proses. Adapun tahapan perumusan kebijakan dengan model proses ini yaitu mengidentifikasi persoalan, menyusun agenda, merumuskan perancangan kebijakan, pengesahan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Penerapan model proses ini pada kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti setiap tahapan supaya mendapatkan kebijakan yang sempurna. Model proses ini juga mempunyai kelebihan, yaitu kebijakan yang lahir adalah bentuk kefokusan terhadap elemen irasional perumus kebijakan dengan cara memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat. Namun yang menjadi kelemahannya ialah membutuhkan waktu yang lama untuk sampai pada kebijakan agar bisa disahkan. Selanjutnya ada model teori elit. Teori elit mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari dua golongan, yaitu golongan pemegang kekuasaan atau yang bisa disebut penguasa atau elit, dan golongan yang tak memegang kekuasaan atau yang disebut massa. Model ini lebih banyak mempertimbangkan kepentingan elit dibandingkan tuntunan dari masyarakat. Oleh karena itu, kebijaksanaan diperlukan oleh kaum elit politik untuk bisa merumuskan kebijakan yang berlandaskan kepentingan umum. Model elit memiliki kelebihan, yaitu kebijakan yang dihasilkan lebih cepat yang dilandasi menggunakan konsep dan teori para pakar. Namun, kebijakan tersebut tidak ditampung dari bawah, sehingga rakyat hanya mengetahui bahwa kebijakan telah ada serta harus segera dilaksanakan. Lalu yang selanjutnya ada model rasional. Model rasional ialah kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum, yaitu bahwa model rasional yang digunakan pemerintah wajib membentuk kebermanfaatan yang maksimal bagi warga. Model rasional meyakini bahwa konflik yang dihadapi dapat diselesaikan melalui metode ilmiah serta rasional. Model rasional memiliki kelebihan, yaitu kebijakan yang akan dikeluarkan sesuai dengan keadaan di lapangan. Namun, model ini juga memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan rasional intelektual dari si pembuat kebijakan. Model inkrementalis. Model inkrementalis berarti bentuk kritik model rasional. Model ini beranggapan bahwa penghasil kebijakan tidak memungkinkan melaksanakan proses seperti model rasional, dikarenakan adanya keterbatasan pada produsen kebijakan seperti keterbatasan intelektual, waktu, dan porto. Model ini berlandaskan bahwa adanya perubahan inkrementalis mengakibatkan adanya proses keamanan jika terjadinya perubahan kebijakan. Model inkrementalis ialah model yang tidak melakukan proses. Sebagai akibatnya kurang sempurna dipergunakan dalam proses perumusan kebijakan dikarenakan kebijakan dalam pendidikan bersifat berkelanjutan serta memakan banyak waktu.
model inkrementalis mempunyai kelebihan, yaitu kebijakan yang dilahirkan lebih cepat. Sebab kebijakan yang dilahirkan ialah kebijakan yang diklaim paling tepat tanpa memikirkan alternatif lainnya. Tetapi yang menjadi kelemahannya adalah kebijakan hanya dapat diterapkan di perseteruan yang bersifat rutin. Model analisis kebijakan pendidikan. Model analisis kebijakan merupakan suatu upaya dalam memperoleh dan membentuk kebijakan melalui proses argumentasi dan metode inquiry dalam pendekatan disiplin ilmu sosial terapan dengan pengambilan keputusan politis dalam upaya memecahkan masalah dalam sebuah kebijakan. Model ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu model integrated, model prospektif, serta model retrospektif. Model integrated merupakan model yang menggabungkan kedua analisis kebijakan, yaitu model prospektif dan model retrospektif. Model ini melakukan analisis sebelum dan selesainya kebijakan tersebut diimplementasikan. Sedangkan model prospektif ialah model analisis yang dilakukan sebelum sebuah kebijakan diimplementasikan. Lalu model retrospektif adalah model analisis kebijakan yang dilakukan setelah selesai kebijakan tadi diterapkan. Dan yang terakhir ada model pendekatan implementasi kebijakan publik. Model pendekatan implementasi kebijakan publik terdapat 2 pendekatan kontrol serta komando, atau top-down, dan pendekatan pasar atau bottom-up. Pendekatan top-down ialah pendekatan yang dilahirkan dari pusat atau tingkat atas, sedangkan pendekatan bottom-up lebih bersifat rasional. Model ini memandang proses perubahan politik dan sosial yang mana kebijakan yang didesain pemerintah adalah hal yang memperbaiki permasalahan yang terdapat pada masyarakat. Penerapan model ini wajib disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai dalam pengimplementasian pada bidang pendidikan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu proses kebijakan pendidikan. Terdapat beberapa tahap dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, yaitu yang pertama, perumusan masalah atau defining problem. Perumusan masalah berasal dari kebijakan publik dengan pemahaman serta identifikasi masalah yang baik, maka perencanaan kebijakan dapat disusun. Perumusan masalah dapat dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang memiliki tanggung jawab dan penghasil kebijakan harus mempunyai kapasitas tersebut. Proses kebijakan publik bermula dengan kegiatan merumuskan masalah secara sahih, sebab keberhasilan dan kegagalan saat melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan. Tahap yang kedua yaitu agenda kebijakan. Setelah sekian banyak masalah umum yang ada, hanya sedikit yang menerima perhatian dari penghasil kebijakan publik. Pilihan serta kecondongan perhatian memuat kebijakan menyebabkan timbulnya rencana kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompetisi masuk dalam rencana kebijakan, persoalan tersebut akan berkompetisi menggunakan masalah yang lain dan akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Tahap yang ketiga yaitu pemilihan cara lain kebijakan untuk memecahkan persoalan atau masalah. Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik, serta para perumus kebijakan putusan setuju agar memasukkan persoalan tersebut ke dalam rencana kebijakan, maka langkah selanjutnya ialah membentuk pemecahan masalah. Dalam bagian ini, para perumus kebijakan akan berhadapan menggunakan cara pilihan alternatif kebijakan agar dapat memecahkan persoalan tersebut. Lalu, tahap yang terakhir yaitu tahap penetapan kebijakan. Setelah satu persatu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, maka diambillah menjadi cara untuk memecahkan persoalan kebijakan. Maka bagian paling akhir dari penghasil kebijakan adalah penetapan kebijakan. Akibatnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak bisa dipisahkan menggunakan proses penetapan atau ratifikasi kebijakan. Selanjutnya ada implementasi proses kebijakan pendidikan. Faktor terpenting dalam sebuah kebijakan yang dilakukan ialah implementasinya. Hal ini termasuk kepada kebijakan pada bidang pendidikan. Maksudnya, proses yang bersangkutan paut dengan sikap badan administratif menjadi penanggung jawab pelaksanaan program serta menimbulkan ketaatan dalam sasaran kelompok. Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang menjadi jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil dari kebijakan tersebut. Nah, menurut Anderson dalam buku Abdul Wahab ada 4 aspek yang harus dikaji pada implementasi kebijakan. Di antaranya, yang pertama ada siapa implementornya atau siapa yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Yang kedua ada hakikat dari proses administrasi. Yang ketiga kepatuhan dari implementer dalam melaksanakan rangkaian kegiatan kebijakan tersebut. Yang keempat ada akibat dari aplikasi kebijakan atau outcome yang dihasilkannya. Perlu kita ketahui berdasarkan pandangan pakar ahli pada ilmu sosial, proses implementasi suatu kebijakan pendidikan berlangsung lebih rumit serta kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya, karena proses implementasi pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun organisasi pada rangka
mencapai suksesnya implementasi kebijakan pendidikan tadi. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa tujuan dari Indonesia itu mencerdaskan bangsa, di mana menyediakan hal-hal yang berhubungan untuk mencerdaskan bangsa itulah menjadi kewajiban bagi pemerintah. Nah, implementasi desentralisasi dalam bidang pendidikan merupakan wujud implementasi kebijakan pemerintah. Maka, pemerintah menetapkan ada yang namanya manajemen berbasis sekolah atau MBS. Apa sih MBS itu? MBS adalah program nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 51 yang berbunyi, pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan buku pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Pada konteks ini, jika sekolah itu menerapkan MBS, maka mereka bebas untuk mengembangkan apa saja yang dibutuhkan di sekolah tersebut atau mengembangkan kebijakan-kebijakan apa saja yang bisa diterapkan di sekolah tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut. 3 pilar MBS, manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada manajemen sekolah, yang kedua ada pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAKEM. Yang ketiga ada yang namanya peran masyarakat. Nah, kalau untuk yang manajemen sekolah, di sini tuh kepala sekolah dan warga sekolah dituntut untuk menerapkan pengelolaan atau manajemen sekolah yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Kepala sekolah dan stafnya didorong untuk berinovasi dan berimprovisasi supaya menjadi kreatif dan berprakarsa. Kepala sekolah serta warga sekolah mengubah sekolah menjadi tempat untuk perubahan. Yang kedua, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, di sini menjadi tugas penting bagi kepala sekolah dan guru mengetahui sikap setiap anak, di mana nantinya jika sudah mengetahuinya bisa proses pembelajarannya dibuat dengan memanfaatkan organisasi kelas serta pengajar yang siswa menjadi aktif, kreatif, dan mendukung terciptanya pembelajaran yang efektif tetapi permanen, menyenangkan atau PAKEM. Baik, selanjutnya ada peran masyarakat. Peran serta masyarakat ini di mana masyarakat ikut andil dalam proses kebijakan. Di sana masyarakat bisa memakai jasa sekolah, sekaligus bisa berperan aktif mengembangkan sekolah. Nah, selain itu, masyarakat juga bisa membantu anak belajar saat di rumah dengan yang dimampunya, terus memberikan andil dana, bahan, serta tenaga, berkonsultasi dalam masalah pendidikan anak, terlibat dalam aktivitas ekstrakurikuler dan pembahasan kebijakan sekolah. Nah, dari pelaksanaan MBS yang membutuhkan usaha penyelarasan agar pelaksanaan komponen-komponen sekolah tidak tumpah tindih, saling melempar tugas serta tanggung jawab. Dengan itu, tujuan yang sudah ditetapkan menjadi konkretisasi visi serta misi organisasi dicapai dengan efisien, efektif, juga relevan dengan kepentingannya. Itu adalah implementasi dari proses kebijakan pendidikan. Baik, cukup sekian pematerian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.